Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang doktrin keselamatan Kristen yang keempat. Namun yang pertama saya akan menyampaikan satu hal sebagaimana tadi pagi, apa yang Tuhan rindukan di hari-hari akhir ini, khususnya pelayanan gereja GKI FLTF Church. Bapak Ibu Saudara, untuk bergerak menuju 10 tahun ke depan, masuk 2033, maka Tuhan mau supaya kita ini menjadi eksklusif community, satu komunitas yang eksklusif, tetapi menjadi berkat. Eksklusif itu bukan tertutup, eksklusif itu bukan kita tidak terbuka dengan siapapun, tidak. Tapi mengingat zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara, saya pribadi diteguhkan tadi pagi, jika kelompok sekte-sekte, aliran-aliran sesat, saudara lihat, mengapa mereka begitu banyak pendukung? Karena mereka eksklusif. Mereka punya persyaratan, requirement, tidak sembarangan. Demikian juga menjadi warga kerajaan surga. Oh, ini Bu Lina juga ikut ini. Wah, tepuk tangan nih dari Surabaya. Saya pikir gak hadir. Kemarin Kamis agak capek ya. Puji Tuhan. Semangat ya. Kembali Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab selalu persyaratan. Jadi kekristenan itu eksklusif. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus datang tidak membawa sebuah agama, tapi dia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa dan membuat kita menjadi keluarga Allah, family of God. Keluarga itu eksklusif, tidak semua bisa menjadi keluarga. Yang mengerti katakan amin. Tidak semua menjadi anggota dari bangsa Israel, tidak bisa. Bangsa Israel hanya 12 keturunan. Selain bangsa Israel tidak ada yang disebut bangsa pilihan. Rusia atau Amerika, bahkan Cina sekarang negara yang begitu besar dan maju sekali melampaui bangsa-bangsa, tidak bisa. Eksklusif. Semua yang dilakukan oleh Bapa di surga itu eksklusif. Maka saya berpikir ke depan, Tuhan Yesus sudah membangun agama. Sebab agama itu bukan relationship, bukan hubungan. Agama itu hanya peraturan dan satu bentuk organisasi, yang lebih tepatnya hanya satu gedung ibadah, di mana orang hanya terpusat kepada gedung dan mereka tidak punya hubungan. Berbeda sekali dengan kekristenan. Jadi sebetulnya untuk menjadi Kristen itu banyak persyaratan. Walaupun hari ini ada gereja yang terbuka untuk umum, siapapun boleh datang, tapi kita mengerti sekarang bahwa beberapa orang memperlakukan gereja sebagai tempat pemujaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan doa kita, hari ini kita sudah melihat bahwa gereja sudah menjadi seperti tempat penyembahan berhala. Karena setiap umat yang datang, mereka mencari kepentingan
dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang membuat kita mencari kehendak Allah, kepentingan Allah. Jadi memang sangat sukar untuk mengubah mindset ini. Tapi saya berdoa bahwa kita, ya, JKI FLTF Church dan NCC Internasional, kita akan memberikan keteladanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa kita bukanlah orang asing. Di dalam pertemuan kita bukan orang asing. Tetapi kita adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut eksklusif. Dan saya melihat, nah ini ya di Efesus 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Berapa banyak saudara orang ke gereja jadi orang asing? Bersyukur kelompok kita komunitas kecil, tidak asing. 100 kali lipat dari tempat ini akan asing. Melainkan kawan sewarga, sekampung saudara. Sewarga itu kampung kita ini tahu, RT RW-nya tahu. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita mesti merubah saudara. Kalau selama ini kita berpikir gereja tanda kutip agama itu seperti terbuka untuk umum ya. Itu tidak begitu. Mengingat zaman akhir ini kita harus eksklusif. Saya akan menyiapkan tempat ini menjadi tempat yang eksklusif. Artinya eksklusif itu bukanlah kita menolak orang luar, tidak. Tapi kita jadi berkat. Tapi siapa yang menjadi anggota itu memang benar-benar mereka terdaftar dan benar-benar mereka digembalakan. Dan saudara, ternyata kelompok-kelompok eksklusif justru bisa bertahan jauh lebih lama, lebih berkualitas dan banyak dikejar orang. Kalau di dunia mereka punya kelompok-kelompok eksklusif, itu orang ingin masuk itu, tapi tidak bisa. Makanya kelompok eksklusif itu harus jadi berkat. Bersyukur tempat ini setiap bulan kami memberikan pengobatan gratis setiap bulan di warga sekitar. Kita ada klinik, kita lakukan worship on the street. Orang ngelihat saudara. Dan Bapak Ibu Saudara di luar ketika sudah di kantor, ketika bekerja apapun, orang tanya, Eran ini ngomongnya kok beda ya? Yang mengerti katakan amin. Kok beda ini? Meskipun orang ini rasanya banyak kesulitan loh. Ya, banyak masalah loh ini. Tapi omongannya kok beda? Nah itu eksklusif. Mereka pasti tanya, maaf kamu gereja di mana? Oh saya digembalakan di Janti. Gembalanya Bapak Fabianus. Wow, gimana caranya bisa masuk sana? Ada persyaratan. Eksklusif, tidak semua orang. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar menjadi kelompok yang eksklusif. Tidak sembarangan, karena ujung-ujungnya yang sembarangan ya keluar nanti. Betul? Ujung-ujungnya mereka yang gak niat kok. Udah terjadi kemarin, begitu saya kunci langsung dengan kasih dong saya ini sebagai Bapak Gembala info. Keluar saudara. Ya saya suruh pilih banyak gereja, keluar saja. Gak apa-apa saya. Anda mau datang sini ya silakan, ini terbuka kok. Tapi eksklusif kami sebetulnya. Nah saudara, ke depan kita harus membangun ini. Karena ini Alkitabiah. Kita harus kelompok yang betul-betul dikenal, mengenal, dan yang memiliki kualitas. Maka itu penting sekali kita mengerti pengajaran di tempat ini. Levelnya di mana? Saudara harus ngerti. Itu yang membuat orang nanti tertarik.
Gereja setan itu eksklusif. Orang masuk tidak bisa sembarangan. Kenapa mereka punya daya tarik yang kuat? Karena eksklusif. Kita tidak sembarangan saudara. Dan itu yang akan kita bangun 23:3. Bukan menolak orang. Tapi boleh masuk dengan persyaratan. Saya kadang ya seperti puji Tuhan Pak Hendra Wijaya itu sering sharing link kita ke orang yang dikenal. Nah ketika mereka tertarik ngikuti, di mana ini? Ya coba datang sana. Kadang jujur saya ini ya agak ndredeg. Kuat enggak orang ini? Loh saya aja ndredeg loh saudara. Do you know ndredeg? Bahasa apa ndredeg itu? Apa ya? Agak dada saya bergetar karena saya tahu orang ini kalau masuk, kalau dia tidak dijodohkan, ditetapkan Tuhan di sini, akan tidak tahan. Daripada saya sungkan kadang saudara. Saya agak was-was saudara. Saya was-was. Tapi saya akan mencoba untuk membuat komunitas kita eksklusif supaya 10 tahun ke depan kita tidak dipandang sebelah mata. Tapi Tuhan akan menunjukkan karya kemuliaannya dan orang akan melihat sesuatu yang indah. Saudara tidak akan lagi dihina, percaya. Karena kelompok kita kelompok benar. Nah ini harus dipertahankan, dibangun. Masih punya waktu saudara, 10 tahun ke depan. Amin. Mari kita bangun, kualitas kita harus dibangun. Nah ini yang saya diteguhkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini saya lebih mendata saudara itu dengan maksud supaya tempat kita itu tidak sembarangan orang. Dan saudara nanti akan menjadi orang yang bangga. Ya, karena saudara lihat tanda di sini. Bagaimana pekerjaan roh itu bekerja melalui kegerakan NCC Internasional. Tidak perlu jauh-jauh. Tanda yang paling dekat aja udah kelihatan. Bagaimana orang Surabaya bisa datang sering ke Malang, itu sudah tanda bahwa Tuhan hadir dengan kita. Itu bukan karena ngelihat YouTube kepingin rame-rame, ada banyak saudara. Orang sudah tidak ke gereja Malang, Surabaya. Ngapain di situ? Mana sih bangku? Kenapa? Gak mau digembalakan. Alasan mereka itu punya duit semua itu. Saya tahu orang-orang seperti itu. Mereka tidak mau disentuh, tidak mau dibentuk, tidak mau digembleng. Punya duit, lari ke Surabaya. Emang gereja cuman gerejamu toh apa? Loh ya memang betul ada banyak gereja. Tapi nanti waktu kamu ketemu Tuhan Yesus. Seperti kemarin saudara orang telepon dengan saya. Dikenalkan seorang, saya pikir mau dibina. Saya senang sekali kalau diberi kabar ada orang yang mau minta dibina. Antusias saya. Saya tidak tunggu di telepon saudara. Kalau saya nelpon. Amin. Itu saya saudara. Loh, kalau gembala yang jaim saudara, enggak mau. Sekretaris dulu, taruh nama dulu, selidiki siapa. Saya tidak. Ya, saya yang telepon ngontak cepat. Saya pikir laki saudara, ternyata wanita. Loh mana suamimu? Loh saya pak yang WA. Loh namamu kok nama pria? Ternyata dia menceritakan kesukaran ekonominya. Dan minta dukungan, kan Bapak kenal semua orang, saya menjual ini itu gitu. Saya bilang, bagian saya itu, lah iya. Enggak, maksud dia saya punya kenalan banyak gitu loh. Saya katakan, Bu, bagian saya ini membina rohani. Tapi saya doakan. Tapi dengar ya Ibu. Saya cuma pesan sama Anda. Jangan minder. Kalau hari ini kamu dalam kondisi yang terendah sekalipun. Kesukaran. Jangan minder. Asal kamu melayani Tuhan. Asal kamu memikirkan pekerjaan. Memikirkan perkara di atas. Tuhan Yesus segera datang Bu.
Kalau nanti Tuhan Yesus datang, apa yang sudah ibu lakukan? Belum, Pak. Coba saudara, ini Kristen loh. Ayo Bu, saya jelaskan tentang bagaimana pekerjaan tabut Tuhan, bagaimana orang memiliki yang namanya automatic blessing. Orang Kristen itu punya berkat otomatis karena saudara sedang berjalan dalam rancangannya. Saya ceritakan, gak usah khawatir, gak apa-apa. Meskipun kamu kontrak, kamu gak punya rumah, hidupmu susah terus, gak pernah maju-maju. Yang Tuhan cari, apakah engkau sudah melakukan bagi Tuhan? Belum loh saudara. Kan ditipu setan. Terus saya doakan. Lihat Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tuhan Yesus hidup loh sampai hari ini. Allah Bapa itu tidak bisa turun. Tidak bisa mati saudara. Kalau dia turun menampakkan diri mati. Gak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus putranya yang menyaksikannya dan menyatakannya kepada saudara. Nah Bapak Ibu Saudara harus mengerti Tuhan Yesus tetap berjalan sampai hari ini. Orang mau rajin, orang mau tidak peduli dengan gereja, orang mau tidak care. Dia masih mementingkan duniawi ekonominya, dia tetap kerja. Makanya Pak Jokowi itu meniru, kerja. Kerja jiwa. 2 minggu lalu saya pelayanan di Tuban, saya bertemu dengan seorang keluarga yang bukan Kristen asalnya. 2019, seorang ibu ini dalam mimpi didatangi Tuhan Yesus. Padahal pekerjaannya sudah mapan, ya mungkin sebulan dihitung-hitung bisa 30 juta. Karena dia sebagai salah satu pembicara dalam legislatif. Ya. Jadi seperti pemilu begini sangat aktif, uangnya banyak saudara. Dan ibu ini mengalami didatangi Tuhan Yesus, singkat cerita dia percaya. Dan membawa suami dan anaknya dan kemudian bergereja melayani di Surabaya. Satu gereja yang besar. Dan akhirnya mengalami proses saudara. Dan dia pulang ke Tuban, ke daerahnya, ke kotanya dan ditolak oleh keluarganya. Tidak ada tempat tinggal, dia hanya ada di satu mes. Kemudian dia iseng dia cari gereja terdekat. Ditemukan di gereja yang saya melayani di Betani Tuban sana. Dan puji Tuhan, pas di sana kosong karena orang yang jaga meninggal, sudah tidak ada dan ditemukan dengan gembala dan bicara kemudian silakan di sini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap kerja dan hari tadi sore dia tetap telepon saya. 1 kali ibu harus datang ke kami. Dia peka dengan suara Tuhan. Tapi saya harus nuntun dia. Ya, dan dia diberikan nama baptis Maria. Tidak mungkin dia Kristen. Tidak mungkin saudara. Hari ini dia rela kehilangan gaji yang sebulan sampai 30 juta. Apalagi hari ini lagi rame-ramenya untuk kampanye. Karena Tuhan Yesus, dia tinggalkan. Dia harus memilih. Dia tanya sama saya, Pak, saya masih punya komunitas itu. Apakah saya tetap jalan di sana sambil pelayanan atau tidak? Jangan pernah masuk. Tutup semua hubungan dengan mereka. Atau engkau akan hilang. Terima kasih Bapak, saya pun diteguhkan. Saudara hari ini, ya hidupnya sangat-sangat sederhana. Yang luar biasa, suaminya tiba-tiba sakit. Di mana tidak bisa dokter melakukan sesuatu.
Tapi oleh kasih karunia Tuhan, proses pelan-pelan disembuhkan. Saya ketemu suaminya. Begitu saya khotbah di sana, suami istri ini sangat antusias. Dia bilang, Bapak belum pernah pendeta bicara seperti Bapak. Ya, ayo belajar lebih lagi. Bapak ibu saudara, yang saya mau sampaikan ke saudara, mari. Saudara harus tahu ya, bahwa Tuhan Yesus itu tetap bekerja. Jangan sampai saudara yang sudah Kristen ini loh, saudara melupakan keselamatan yang Dia beri. Dan saudara memakai hidupmu hanya untuk hal duniawi. Apakah Tuhan tertarik, saudara? Enggak loh, saudara. Dia masih punya orang-orang yang dipilih yang setia. Orang yang mau lepaskan 30 juta, 40 juta hanya untuk melayani Tuhan, dan hari ini dia hanya dapat 1,5 juta. Bapak ibu saudara, ini yang Tuhan kerjakan di seluruh dunia. Maka itu kenapa saya itu terus getol, ibaratnya tanda kutip memaksa saudara. Supaya kita nanti dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai wadah yang akan menampung orang-orang yang berkualitas. Kalau saudara sudah saya gembleng, ya, ke depan saya sudah siapkan nanti setiap saudara akan saya kasih buku dan saudara harus hafalkan, dan saya akan minta Bapak Ibu Saudara untuk mempresentasikan 7 menit. Jangan takut salah, tapi pelajari supaya ketika orang tanya, apa itu keimaman? Saudara bisa, saya beri supaya Anda punya kualitas. Enggak apa-apa kelompok kita kecil, tapi kelompok yang punya kualitas eksklusif. Maka saya akan mengeliminasi orang-orang yang saya lihat udah orang ini tidak nganggap saya. Ya sudahlah, saya tegakkan saudara. Saya tegakkan. Untuk saya harus tidak concern. Karena kita harus berani lakukan itu. Jangan jadi kelompok yang murahan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, ya memang bangunan yang dibangun gereja ini, satu sinode dengan kita di Jakarta, itu 10.000 orang. Ya memang mereka punya kapasitas yang diberi Tuhan sebegitu. Karena tidak bisa seseorang punya kapasitas besar jika bukan Tuhan yang membuka. Ya, jadi tidak bisa orang memaksa diri mencapai 10.000 jiwa dari mana. Dan gereja ini sangat sulit orang masuk pelayanan. Sangat-sangat sulit. Dia punya persyaratan semuanya. Wah itu bagus ya. Betul juga. Walaupun gereja ini sekarang sudah menjadi artis rohani lah. Ya, jadi ya itu dalam pandangan hanya lapisan luar saudara. Tapi apakah mereka mengerti keimaman? Apakah jemaat mengerti bagaimana berdiri sebagai pendoa? Belum. Saya melihat mereka hanya membangun self improvement supaya mereka jadi berkat dan terang, tapi pengabdian doa pagi, oh enggak ada di sana. Enggak tahu ya pemimpinnya doa pagi atau tidak. Enggak ada saudara, enggak ada. Ya sudah selamat kok. Ya, Bapak Ibu Saudara kembali. Supaya ini menyegarkan kita. Bahwa 10 tahun ke depan akan saya lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar kita ini menjadi orang-orang yang terpilih. Bukan sembarangan. Tadi pagi saya katakan, kita ini bukan meniru gereja mana sudah tidak. Tapi biarlah Tuhan menemukan di tempat ini gereja yang berkenan. Saudara, persaingan begitu besar.
denominasi seluruh dunia hampir 30.000. Indonesia saya tidak tahu, ribuan denominasi. Tapi saya rindu Tuhan, kami mau mempersembahkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya mengajak saudara menjadi satu komunitas yang benar, yang beda saudara. Yang siap katakan amin. Yang siap tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Doakan nanti saya akan beri saudara kartu. Dan Anda akan bangga ini. Orang masuk kita tidak sebisa. Tidak sembarangan. Harus ada persyaratan. Amin. Maka itu kemarin bulan lalu rapat bulanan. Saya sudah sampaikan bahwa kita punya formasi yang bagus. Saya tidak mau formasi kita dalam pelayanan dirusak. Oleh orang yang masuk mau ngaco di sini. Tidak bisa. Dasar kita sudah kuat doa dan firman pengajaran. Maka muncul formasi-formasi pelayanan dengan karunia-karunia. Di bidang praise and worship kita sudah punya formasi yang saya sudah pesan teman-teman. Jangan dirusak oleh siapapun. Tidak boleh diinjak-injak formasi semua media, semua pemuda. Kita sudah settle saudara. Karena kita sedang ngelawan ini pertandingan roh. Kita teamwork, amin. Teamwork harus tahu formasinya. Dan ini tidak mudah. Nanti kita akan menjadi percontohan membantu gereja-gereja di desa. Mereka tanya, Pak Febi, beri kami resep gimana? Saya kasih resepnya. Dasarnya harus doa dan firman. Kualitas bukan jumlah. Sungguh saudara, maka akan terbentuk satu gereja masa depan yang penuh urapan Tuhan. Meskipun ada di kampung, gereja ini eksklusif, militan, yang masuk very very important person. Amin. VVIP-nya surga. Mereka boleh dicoba, mereka boleh didengar, mereka boleh diuji, mereka tetap tahan banting, mereka tidak takut dengan dunia, mereka tidak takut dengan kuasa jahat. Nanti di luar ada orang lapor kepada saya, jemaatmu Edian. Tahu Edian gila. Kayak sudah kaya aja. Masa kerja ditutup kemana? Doa. Miring sudah. Itu kelompok eksklusif. Amin. Haleluya. Berangkat dari Surabaya ke Malang hanya ibadah miring saudara. Haleluya. Memang saya yakin orang miring-miring dalam Kristus itu yang ada bersama Tuhan Yesus. Seperti Nuh. Seperti Nuh miring enggak? Miring. Makanya saya sudah jelas kok di sini banyak orang miring kok, termasuk gembalanya cross malahan bukan miring. Gini loh saya. Amin. Saudara harus melihat tanda. Ya saya bilang miring enggak apa-apa. Gila. Sungguh miring. Bukan cuma dianggap. Saya ini dianggap, bukan dianggap, sudah dianggap. Ya mereka ngomongnya miring sih. Gila ini. Tapi enggak apa-apa. Karena itu yang dialami semua rasul. Makanya Rasul Paulus kan berkata, tolong dicari ya. Kami ini orang yang dibenci, tapi juga dipuji. Ada tuh? Kami tidak dianggap. Ya. Coba cari ayatnya. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Sebelum saya sampaikan doktrin keselamatan yang benar itu supaya nangkep. Karena ke depan mau apa ini saudara? Ada? Tolong carikan. Dibenci gitu aja, tulis aja dibenci, dipuji. Gereja kita itu gereja yang beda. Gereja, maaf saudara, di luar hanya berpikir ya sudah khotbah, cari orang-orang pengkhotbah yang bagus-bagus banyak, yang penting jadi
komoditi, jadi konsumsi saudara, yang penting sudah datang gereja. No. Kami warga, keluarga Allah, warga kerajaan. Dan saya harus memberikan pengertian dengan benar. Supaya Bapak Ibu Saudara ketika ada bersama-sama tempat ini, saudara bukan orang asing. Amin. Kok nggak ada ya, dibenci, dipuji. Saya ini dianggap sesat, saudara. Orang itu langsung mencibir saya. Saya ngalami dengan istri saya. Dulunya begitu baik, saudara. Kami datang langsung noleh, saudara. Nah, kita ini kan orang punya perasaan toh, saudara. Kita bukan orang yang orang yang baper gitu ya. Tidak, tapi kami tahu. Karena viral waktu 2017 itu. Apalagi saya kasih sekat itu dan saya sujud menyembah. Mereka dulu memuji kita, menghormati, tapi kami tidak dianggap sama sekali. Saudara pernah ngerasakan enggak? Tapi saya berjalan sama istri. Saya harus lakukan tugas saya. Setelah itu kita pulang. Dan saya tahu. Bapak Ibu Saudara harus tahu. Gembala saudara tidak disukai itu harus tahu. Kita enggak perlu nutupi. Salah satu teman saya, seorang hamba Tuhan. 2017-18 itu kita sudah dirapatkan kok, saudara. Apa yang dilakukan Fabianus ini? Makanya saya bilang di kota ini, mungkin saya sudah enggak dianggap. Tapi lihat 10 tahun depan. Ya, lihat 10 tahun ke depan. Justru kita jadi berkat buat mereka. Tepuk tangan. Ayo nabur doa. Saudara tahu kitab Worship on the Street itu. Saudara, saya terjun di sana. Orang liwat. Saudara. Siapa itu? Fabianus. Ketika dihormat. Di ayat 2 Korintus. Ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah siapa, saudara? Pelayan Allah. Yaitu apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. 5. Dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan dan berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan apa? Berpuasa. 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. 8. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itu terjadi. Ini terjadi. Ini yang saya mau sampaikan di awal, ya, walaupun menyita waktu begitu banyak karena saya ingin setiap saudara mengerti. Saya tidak ingin setiap saudara yang mendengar khotbah dan saudara pulang, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu kegiatan di sini. Anda tidak tahu beban di sini. Anda orang asing.
Gumulkan, doakan saudara. Kalaupun saudara tidak bisa bersama-sama, mungkin karena satu hal, mari berdoa. Makanya minggu lalu kan saya katakan hari Selasa itu, orang yang hafal pengumuman nanti ya, pasti masuk surga. Loh saya jamin, pasti masuk surga. Amin. Jadi doktrin keselamatan, hafal pengumuman gereja, pasti masuk surga. Ya jelas dong, itu orang yang terbeban kok. Loh masa mama saudara punya kegiatan, Anda gak peduli? Kan lucu. Sampai hari Kamis saja orang gak tahu kok. Loh ada apa bu? Kemana? Ke Janti. Loh di Janti ada apa? Ya Tuhan, ya toh. Oh haleluya. Kita buka Yohanes 3. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan di awal ini supaya membuka mata saudara untuk mengerti betapa kasih Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan sekali lagi, jangan anggap bahwa Tuhan Yesus itu tidak memperhatikan hidup kita. Tidak menilai, melihat, apalagi Allah Bapa. Karena dia tetap bekerja. Saudara tidak mau, dia punya orang. Saudara, dia punya orang. Itu yang saya takut. Itu yang saya takut. Tuhan tidak kekurangan orang. Karena dia butuh orang setia, orang taat. Sebab yang kerja dia, bukan kita. Tadi saya kontak dengan Ibu Tuti yang di Bali, bagaimana mereka melayani di gereja bersama-sama dengan beberapa dari hamba-hamba Tuhan sedang membangun jejaring. Loh, coba tahu saudara, yang bayarin Bu Tuti siapa? Siapa yang perintahkan? Siapa yang suruh? Sama sekali saya tidak bergerak, tapi roh bergerak. Saya ikuti roh. Itu loh saudara pekerjaan Tuhan. Maka itu tadi pagi saya katakan bahwa dinubuatkan. Mulai 1909 bahwa akan terjadi kegerakan roh itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bukan lagi KKR pendeta sudah nanti. KKR roh. Itu terjadi saudara. Yohanes 3 ayat 16 dulu lah. Saya bagikan tentang doktrin keselamatan yang saudara harus mengerti lebih dahulu. Bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu penting sekali supaya saudara mengerti apa yang saudara harus lakukan. Sebagaimana khotbah saya hari Sabtu. Kalau saudara tahu pengorbanan Tuhan Yesus, kamu enggak pantas kamu minta apa-apa. Kita enggak pantas. Nagih janjilah, kita ini harusnya mati, tapi kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita minta sama Allah Bapa untuk kita, pantas saudara? Tidak pantas saudara, malu saudara. Bahkan nagih janji lagi. Kalau orang mau ditembak, mau dibunuh, tiba-tiba ada orang menyelamatkan orang itu, harusnya akan mati dia. Tapi dia hidup. Dia hutang nyawa atau dengan orang yang menyelamatkan. Kemudian dia minta sesuatu kepada orang yang menyelamatkan. Pantas enggak saudara? Orang menyelamatkan nyawa, saudara minta sesuatu yang bukan nyawa. Pantas enggak? Malu. Enggak usah minta. Percaya. Maka itu kan ada ayat saudara. Kalau dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi ketika kita sudah percaya kepada anaknya. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Ojo jauh. Jangan minta. Loh Pak, tapi kan firmannya berkata mintalah. Loh itu kalau orang udah ngerti firman, gak sembarangan itu minta jiwa bu, Pak. Minta itu jangan minta yang bisa dicari oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Allah.
Ibu minta apa? Kursi. Loh, orang enggak percaya Tuhan Yesus itu beli kursi, Bu. Kalau minta sama Tuhan itu minta yang tidak mungkin bisa dibeli atau dikerjakan oleh orang dunia. Jiwa-jiwa pemulihan, keselamatan itu lo minta jerit, gelondong sampean. Puasa. Wong puasa kok minta lilin. Lah apa? Saya ini enggak pernah puasa-puasa minta apa, enggak ada. Tapi kalau untuk jiwa, yuk kita puasa. Anak-anakku yang mengerti katakan amin. Dari hal ini aja kalau kamu bisa jawab orang luar. Dan mereka akan ngomong sama saya. Pak, edan memang gila jemaatmu. Gila Pak. Enggak pernah minta apa-apa ya Pak sama Tuhan. Katakan amin. Tapi enggak pernah kekurangan. Siapa yang sering minta-minta? Ayo. Tobat toh saya ini. Tobat. Tobat. Erli, tobat. Ngerti? Malu. Malu loh saudara. Ora pantes. Anda kan enggak pernah pengajaran kayak gini. Sesat. Ya biarin sesat. Haleluya. Maka lagu-lagu yang kita nyanyikan ini, kalau kamu tidak dewasa, lagu-lagu ini ngerdilkan kamu. Lagu-lagunya, lagu apa? Tapi kita dewasa. Makanya lagu-lagu kita pilih lagu yang benar. Bukan sekedar lagu yang apa ya. Ujung-ujungnya selalu duniawi. Udahlah. Makanya kalau kita doa, beda. Pak, tolong doakan Pak ya. Besok saya akan melakukan ini dan itu di kota ini, kota itu. Doanya gampang. Bapa, aku minta penyertaanmu. Kiranya apa yang dilakukan oleh hambamu ini sesuai dengan rencanamu. Dan kau buat berhasil sesuai kehendakmu supaya kami bisa membangun kerajaan Allah. Gitu doanya. Qualified, bermutu. Makanya saudara belajar, kalau doa itu nanti didengar sama temanmu. Doamu itu mereka tahu kualitas hidupmu itu gimana. Dari doa. Katakan amin. Itu di Roma 8 itu. Iya, Roma 8:32 itu. Belajar cari ya. Dibantu ya searchingnya itu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Udah ngerti? Ngerti sekarang? Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan anaknya Kristus. Jadi enggak usah pedulilah, kerjakan, lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Enggak usah ngerengek-ngerengek kayak orang enggak kenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 16, doktrin keselamatan yang benar ini bisa membuat saudara mengerti akan hati Tuhan. Mengerti bagaimana saudara harus membalas kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Saudara, berarti saudara adalah orang yang tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda senang? Apa buktinya? Saya dulu waktu ketemu Tuhan Yesus, saya loncat saudara. Saya bilang seperti orang dapat lotre saya saudara. Saudara kalau dapat lotre 100 miliar. Anda punya reaksi loh. Kan Anda ada dapat lotre 100 miliar. Lu aku. Ada yang gitu? Ada? Wong yang sakit gigi dapat 100 miliar langsung gak sakit kok. Amin.
Begitu dikabari loh, 100 miliar, dapat loh, lotre loh ya. Anda tahu lotre enggak sih? Enggak tahu ya anak muda sekarang? Tahu ya, lotre tahu. Apa ya itu? Apa lotre itu apa? Undian. Tiba-tiba saudara mendapat undian 100 M loh. Mau buat beli apa? Rondo Royal? Kok Rondo Royal ya apa? Saya seneng saudara. Saya seneng itu tape ada gulanya itu apa? Hah? Rondo Royal loh. Ya, enggak tahu kok bisa dikatakan. Saya seneng sekali. Bukan saya seneng rondonya. Tapi saya seneng saudara itu dikasih gula itu. Ada yang tidak pakai gula. Pokok saya itu kalau gorengan-gorengan gitu. Ini sudah mulai lapar mungkin ya saudara. Saya kalau gorengan pasti yang cari tape goreng. Aneh saudara. Zaman dulu kalau malam-malam makan gitu. Seneng sudah, enak ya. Memang enak. Itu katanya Rondo Royal. Sampai mana tadi kok saya Rondo? Waduh, 100 miliar. Loh saya ngalami benar. Yang saya saksikan bukan cerita saya ngalami. Waktu saya ketemu Tuhan Yesus seperti saya itu ngerti sesuatu yang sungguh berharga yang Tuhan Yesus katakan. Orang yang menerima kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta. Nemu harta karun saudara. Saudara perhatikan. Ketika saya mendapatkan 100 miliar. Ada orang mungkin naik sepeda motor tidak sengaja ya. Itu melindas jempol saya. Saya tidak marah loh waktu itu. Loh betul nggak? Loh karena pada waktu yang sama atau itu kamu dapat WA 100 miliar. Pasti Anda tidak marah. Ngerti? Pasti saudara, oh enggak apa-apa bu, enggak apa-apa. Coba kalau WA-mu tagihan. Bu jambak saudara orang gitu. Ya toh, udah tagihan muncul kaki. Matamu bu, matamu di mana bu? Di sini pak. Ini kaki ini loh. Betul nggak? Karena Anda menemukan sesuatu yang berharga, maka Anda akan mengampuni. Anda akan melepaskan orang yang menyakiti saudara. Bahkan segala penderitaan apapun engkau akan abaikan karena saudara mendapat sesuatu yang lebih besar. Ada reaksi gitu loh. Itu yang saya alami. Itu yang saya jaga 25 tahun. Maka itu Rasul Paulus berkata penderitaan semuanya. Kalau Anda sudah menerima doktrin keselamatan yang benar, kamu punya reaksi. Saya tidak bisa meneruskan dulu karena tadi pagi saya juga pada area ayat ini dulu. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan ngomong tentang percaya itu bagaimana. Bukan sekedar percaya, bukan. Percaya sungguh-sungguh, ada buktinya dulu, ada tandanya. Kalau dapat 100 miliar Anda cuman kayak malah orang stres, bingung. Ya gak masuk akal toh sudah. Kenapa sulit menemukan orang yang mau hidup bagi Tuhan? Kenapa sangat sulit menemukan orang rajin ibadah? Kenapa sangat sulit menemukan orang yang mau mengabdi sama Tuhan? Karena mereka tidak melihat, menemukan harta yang lebih dari semuanya. Saudara, itu yang saya alami. Hari itu juga saya mengampuni papa saya. Saya mengampuni adik saya. Dan saya menganggap lunas semuanya. Karena saya menemukan harta yang paling besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sampai hari ini warisan pun tidak dikasih, itu aneh enggak papa? Gila enggak? Loh memang orang gila semua tuh sini tuh. Loh kamu terima Tuhan Yesus, tak coret dari keluarga, enggak apa-apa. Loh lah gila dah. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang lebih. Itu realita. Itu yang membuat saya berhidup. Maka ini pasti penting saudara. Saudara harus mengerti. Betul saudara selamat? Minta maaf saudara. Rata-rata keselamatan hanya doktrin. Keselamatanmu hanya di sini saudara. Bukan di sini. Ada banyak doktrin keselamatan. Baik siapa. Aliran apa. Banyak. Dan diajarkan metode itu. Tapi semua di otak. Keselamatan otak tidak pernah menyelamatkan saudara.
Sebab keselamatan yang saudara punya itu menghasilkan hidup yang mengabdi. Kalau saudara tidak memiliki itu, saudara harus mengejarnya. Bertobat. Saya waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, saya menemukan sesuatu yang jauh lebih indah. Bahkan waktu itu saya siap meninggalkan keluarga. Karena saya tahu keluarga kami bukan dari kelompok Kristen. Karena kami tidak suka Kristen. Hati saya sudah siap. Kok bisa? Siapa yang ngajari? Itu loh saudara. Dan waktu itu saya memutuskan untuk meninggalkan salah satu denominasi. Karena Tuhan Yesus. Saya tinggalkan. Saya berkata, Tuhan, aku ikut Tuhan. Aku tidak ikut agama Kristen dan berbagai macam nama Kristen yang lain. Saya tidak ikut. Karena Tuhan Yesus ajarkan saya. Di surga tidak ada Kristen A, Kristen B. Apapun namanya. Tidak ada. Yang ada hanyalah pengikutku. Pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut yang lain loh. Itu saudara. Dan Tuhan Yesus mengenal siapa yang dia punya. Sebab orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Saya kadang berpikir gini, Tuhan kenapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kok tidak seperti saya? Saya rajin. Saya melayani sambil kerja everyday. Kenapa kok tidak? Kenapa kok ada jemaat-jemaat yang munculnya hanya sebulan sekali, seminggu sekali, itu pun dengan berat sekali. Kenapa mereka tidak ambil bagian? Kenapa toh Tuhan? Kadang orang berkata, ya tiap orang kan beda. Ya enggak sama kamu. Nah kalau orang kayak kamu semua, ya tutup kerjaan. Loh, lah kalau orang semua kayak saya semalang, ya Tuhan Yesus sudah datang. Katakan amin. Amin. Ya jelas toh. Lah kalau semua semalang seperti saya, ya datanglah dia. Repot. Tuhan kamu kayak kamu semua gereja buyar ekonomi ini katanya. Loh, lah kalau semua kayak saya ya sudah selesai. Haleluya. Jadi saya juga bingung. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Karena orang yang selamat terima doktrin keselamatan dengan benar. Dia tahu bahwa dia tidak binasa, kembali ke Yohanes 3:16, tolong pemusik masuk ya. Saudara, kalau saudara tahu begitu besar kasih Allah, Anda orang dikasih gitu loh. Saya itu tidak bisa bayar. Saudara kan tahu dosa saudara seberapa parahnya. Gak bisa bayar saya saudara. Saya itu bersyukur. Kok saya bisa diterima gitu loh. Dan saya merasakan kelimpahan kasihnya. Tuhan Yesus berfirman, orang yang diampuni banyak, dia akan memberi kasih yang banyak. Saudara, kalau saudara tahu engkau diampuni, engkau akan memberi kasih banyak kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita cek, jangan teori. Nanti kalau teori itu pohon pengetahuan baik dan jahat, itu ada keselamatannya juga. Dan bohong itu. Kita ini kan kuat di otak. Karena saudara belajar, bukan ngalami. Doktrin keselamatan Pak, percaya Tuhan Yesus itu bukan dengan perbuatan baik. Itu ada. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita baik. Betul. Kamu selamat? Oh pasti selamat Pak. Dari mana? Karena saya tahu firman-Nya. Kamu ngalami firman enggak? Hidupi firman enggak?
Kamu berkata selamat. Lihat hidupmu. Punya enggak pekerjaan keselamatan? Kalau kamu hidupnya dari pagi sampai malam, 15 tahun jadi orang Kristen hanya di toko, jaga toko. Apa kamu selamat? Bagaimana saudara? Oh selamat Pak. Karena apa? Itu tulisannya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Haleluya. Memuji-muji Tuhan di toko. Tuhan Yesus tidak berubah. Beli apa ibu? Oke. Ya beli satu. Tolong bungkuskan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Apa itu orang diselamatkan? Makanya saya itu kalau ke pemakaman saya itu, hati saya itu tanya terus. Karena saya tidak tahu Bapak ini gimana hidupnya. Saya suruh mendoakan. Ngubur gitu loh saudara. Jujur. Tidak tahu selamat apa enggak itu. Saya tidak tahu. Tapi saya cuma pegang firman. Orang yang hidup dalam Tuhan Yesus pasti selamat. Ada tandanya enggak Bapak ini? Ada tandanya enggak? Tidak bisa pakai otak. Otak kekristenan dengan pengetahuan tidak bisa menyelamatkan. Itu Bapak Ibu harus ngerti. Jangan pakai otak saya bilang. Kalau engkau pakai doktrin sekolah Alkitab sampai doktor teologi, kamu tidak akan masuk surga. Yohanes 6:46. Saudara, Kristenan itu eksklusif loh saya katakan. Banyak yang dipanggil, yang keras. Banyak yang dipanggil. Kenapa? Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang tadi pagi yang lupa saya. Di mana itu yang tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa. Pikirnya saudara gampang aja di Kristen. Enak aja. Terus kemudian saudara baptis. Tadi ada orang bilang, Pak, 446, 446, 44. Sudah. Apal. 644. Pak, surat baptisku hilang. Tanggal berapa? Lupa. Tahunnya yang bisa. Cari gereja yang kamu pergi, pendetanya suruh baptis lagi. Sudah, selesai. Belum dijawab sudah. Saya enggak mau. Batang hidungnya aja tidak di sini. Bisa ngerti? Oke, saya mau jadi gereja sombong sekarang. Mosok kalah sama pecel sombong di Surabaya. Pecel sombong itu di Surabaya. Cari aja di YouTube ya. Itu ada salah satu vlogger yang untuk kuliner ya di Surabaya. Saya tidak sebut lah. Ya. Cari aja pecel sombong di Surabaya. Itu aneh. Kan diliput ya. Ditanya, Pak, kenapa disebut pecel sombong? Ruami sudah. Dia bukanya cuma hari Minggu, 3 jam lagi. Tuh. Ini contoh loh, jangan buka hari Minggu loh, contoh. Terus kamu dapat ide tak swing loh sampean, tak ketak, enak aja. Contoh, Ruami saudara. Artinya gini loh, ini orang bukan Kristen, tapi dengan kehidupan itu tenang, sombong banget. Dicari orang, telat habis. Duh, lah terus Pak, hari Senin sampai Sabtu kami punya kerjaan sendiri. Ini iseng-iseng kok. Duh. Kenapa orang Kristen sampai banting tulang berutu barang? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hei, kenapa? Sedangkan orang lain itu loh, nggak ngoyoh. Oh pelarisan Pak, setan itu Pak. Ngawur kamu itu. Lihat saudara, itu pecel sombong. Laris. Makanya saya mau jadi CKI FLTF sombong. Amin. Biarin sombong. Sombong itu artinya kita ini dibedakan gitu loh. Bukan kita ini merendahkan yang lain, tidak saudara. Karena Tuhan Yesus itu, tanda kutip ya, pilih kasih. Karena ini mau saya akhiri ya saudara, saya berdiri aja.
Tuhan Yesus itu pilih kasih. Allah Bapa itu pilih kasih. Ada di sini yang keluarganya belum percaya Tuhan Yesus. Ada, saya, ipar saya belum. Kenapa kok dia tidak dipilih? Pilih kasih dia. Anda marah. Masa kamu dipilih terus kamu yang marah? Tuhan Yesus pilih kasih. Saya tidak mau jadi Kristen karena pilih kasih. Oh, PUDOH kamu itu. Wong kamu yang tak kasih. Namanya undian 100M kok pilih kasih. Kenapa itu kakak saya kok dipilih? Pilih kasih. Artinya kasihnya gak main-main. Kalau kamu terima, kamu main-main, kamu berdosa. Makanya ini kan perjamuan kudus. Saya ajak minta ampun. Kalau kamu gak peduli sama gereja, udah sujud toh, minta ampun. Jangan-jangan kamu belum diselamatkan. Kalau kamu sampai hari ini mengerti Tuhan Yesus karena kamu punya pengetahuan saja. Kamu tidak ngalami. Gak bisa saudara. Ditipu Tuhan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Pilihan loh saudara. Makanya kalau sekarang ya saudara ya. Ke gereja ya aras-arasan. Doa malam males. Pengajaran malas, udahlah bertobat toh ini loh. Ini mumpung perjamuan kudus. Saya itu selalu bilang begini sama teman-teman. Hei, waktunya masih dibuka. Ayo tobat. Tuhan tuh belum datang. Dia datang tidak menghakimi. Itu waktu sebagai bayi dan mati di kayu salib. Tapi nanti kali kedua dia hakim. Kejaran. Amin. Karena tidak semua orang dipilih. Bahkan Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Lihat ada kata sama enggak? Tidak ada seorang pun. Jadi saudara ini siti mewah gitu loh. Amin. Pakai telur. Amin. Nasi campur. 5.000 tapi pakai babat, telur, empal. Nasi campur apa Pak? Nasi campur kaplok. Kamu enak 5.000. Tahu saudara istimewa? Bangga enggak sekarang? Tidak seorang pun bisa datang pada Tuhan Yesus. Jadi saya tahu kekristenan. Saudara mau sok nginjil. Penginjilan hari ini saudara. Kita ini disuruh beri saksi hidup. Gitu loh saudara. Bukan seenaknya mengkristenkan satu desa. Bisa? Tidak bisa. Buktinya yang mayoritas desa Kristen. Minta maaf, lihat. Mayoritas desa Kristen, kota Kristen, pulau Kristen. Minta maaf saudara, mabuk. Mabuk, main wanita, judi. Makanya saya akan kasih tahu saudara, hari ini ya, tidak ada satu agama pun yang bisa dipanuti. Minta maaf, karena pelaku agama sudah tidak bisa dipercaya. Akan muncul orang agnostis, generasi muda, set. Dia sudah tidak mau agama, percaya sama Tuhan saja. Bagaimana? Siapa yang mau berdiri untuk generasi? Kalau saudara main-main, hari Minggu tetanggamu ngelihat tiduran kamu. Bayangin, catur lagi. Minggu-minggu catur. Loh kalau paginya udah ke gereja kan beda ya. Sorenya catur. Lah daripada catur mau datang ke sini lagi. Katakan amin. Saudara yang sore nganggur daripada lihat sinetron, datang ke sini. Loh Pak, hasilnya apa? Upahmu besar di surga. Upahmu besar. Katakan amin. Loh sungguh saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga saya berdoa, Tuhan, aku butuh kemurahan.
Aku butuh belas kasihan-Mu. Kiranya setiap orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa, tarik mereka. Karena hanya Engkau yang bisa menarik. Loh, saudara sudah ditarik enggak? Terus apa yang saudara lakukan? Apakah saudara sudah selamat? Atau karena saudara, ya Pak, karena saya dari orang tua agama Kristen, ya saya tadi kesini aja dimarahi mama, disuruh ke gereja kok. Anda belum selamat tuh saudara. Maka cepat cari Tuhan dan bertobatlah. Sungguh loh, ini tidak main-main. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yohanes 6 ayat 44 tadi dikatakan, dan tidak ada seorang pun sama. Ini doktrin yang benar. Tidak ada satu orang pun jadi Kristen. Tidak bisa. Kalau kamu bisa jadi Kristen, itu karena kamu dipilih. Bahagia, bangga. Karena kamu pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Pasti. Sekarang mau pindah agama enggak? Ayo, yang mau mikir pindah agama, pindah sana. Doktrin yang salah membuat kebinasaan semua orang Kristen nanti. Siapa yang berkata Kristen itu karena saudara bisa jadi Kristen karena pilihan saudara? Tidak. Hanya Bapa di surga yang tarik saudara. Satu ayat lagi, Matius 6 ayat 18. Matius 16, 18. Supaya saudara pulang dari tempat ini sadar loh, aku orang selamat. Aku orang menemukan harta karun yang indah. Amin. Disakiti orang biasa saudara. Karena saudara punya sesuatu yang lebih. Ayat yang, sebelum ini. Yang, menurut kamu siapa aku? Dan Petrus berkata, engkau adalah Allah, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan 17-nya berkata apa? Perhatikan ini. Kata Tuhan Yesus kepada, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bahagia. Saudara mau cari bahagia? Dari mana saudara bahagia ketemu? Selama saya hidup saudara, saya tidak menemukan bahagia. Ketika saya ketemu Tuhan Yesus, saya full of joy. Full of happiness. Coba lihat wajahnya bahagia enggak? Saya tadi itu periksa darah. Cek lengkap. Itu kan punya klinik saudara. Gitu. Dicek lengkap sebelah saya saudara. Ibu-ibu mau wajah madesu. Bu, kenapa bu? Wajah kok susah sih? Gimana enggak susah Pak? Masalah ekonomi. Wajah madulah kok saudara podo ae. Lah aku noleh ibu iki. Bagi kami Nabi Isa Pak. Oh iya. Enggak apa-apa. Bu, sing seneng toh Bu. Wajahmu itu ayu loh sakjane. Penyanyi dangdut lah biyen niku tak gitu. Ya sungguh sambil saya dicoblos 2 kali. Dicek normal semua. Cuman ada kolesterol. Kok bisa ya kolesterolnya kemarin 180 bagus kok ini 200 Pak. 200 berapa tadi? 203 ya? Loh kok bisa ya tak inget-inget ya? Loh, oh iya beberapa hari lalu waktu saya di Tuban. Saya ini kan lama enggak makan sate kambing Tuban. Diajak sama tim, ayo Pak, tapi nanti ada lagi yang lebih enak. Dimakan maknyus gitu toh. Ini udah rasa kangen aja ya. Nanti kalau datang Tuban lagi akan dibawa. Oh siap saya bilang. Diajak makan, gajinya itu segini. Tapi lemak bakaran yang Allah berkata ini dupa yang harum. Wah memang baunya. Saya kan lama toh. Saya makan saudara, saya janji 5 saja pokoknya saya. Saya makan nih saudara. Padahal yang tidak terlalu empuk. Tapi kangen saudara, enak saudara. Lain, tidak ada di Malang. Tidak ada. Saya makan saudara, langsung saya buka 2 tangan. Terpujilah engkau Tuhan.
Haleluya. Masalah di foto saudara. Wena HP 10. Sak gaji nih. Loh, pengaruh tak? Pengaruh om. Itu pengaruh. Dan lagi nganter tamu beberapa hari ini pokok dengkul. Daging. Pantes saya kolesterol tinggi. Tapi saya bilang sama yang meriksa. Di Berliani sama Pak Gianto. Kalau pendeta harus lemak banyak. Karena untuk menyembah ada bau lemak bakaran. Pasti sehat. Amin. Tepuk tangan. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Coba renungkan kalau kamu selamat, bahagia. Makanya lihat Pak Webi itu pernah enggak susah saya? Coba lihat toto saya itu. Pak Kirun itu di rumah saya terus. Lihat saya, 25 tahun saya enggak pernah susah. Karena saya ngalami kebahagiaan ini. Bukan kamu Fabianus yang ngomong, Bapakku yang di surga. Loh, makanya saya kalau datang Selasa pengajaran, 25 tahun ya kayak gini saudara. Sebelum jadi gembala dan sampai jadi gembala, ya tetap yang saya lakukan. Udah kesel lah Pak. Loh, gimana kesel? Saya itu seperti menemukan sesuatu. Kalau bisa kita gak usah pulang kok. Haleluya. Udah kita lanjut seri kedua nyanyi praise habis ini. Amin. Orang usah mulai kasih tahu. Udah nanti makan tidur sini. Kan pinginnya gitu toh. Betul lah Pak Yan. Ayo jujur. Orang yang diselamatkan mesti pingin tidur bareng sama-sama. Bukan macam-macam loh ya saudara. Ojo dikat loh ini keliru mana ya. Sesat. Saya itu kadang minta maaf saudara. Omongan saya itu keceplosan. Saya itu kalau di politik kira-kira dikriminalisasi paling gampang saya ini. Karena saya itu kalau ngomong keburu gitu loh saudara. Jadi ditangkap salah. Lu sungguh kangen kita. Ada beban yang berat Tuhan. Dan cepat datang gitu. Nanti kita kumpul di surga sama-sama. Gak usah mikir kerjaan, gak usah masih sakit penyakit. Kita semua memuji Tuhan. Kita senang semua. Wes gak usah bingung. Bingung buka warung lah. Bingung bayar utang lah. Bingung gak ada. Amin. Pingin gak? Pingin enggak? Makanya Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya.